Maaf ya, wifi saya error. Bu Nindya, maaf. Maaf, tadi wifi saya error. Apakah sudah mendengar suara saya lagi? Sudah, Bu. Sudah, fine. Oke, kita mulai aja ya mengenai laboratorium. Karena apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Karena kultur jaringan itu membutuhkan sesuatu hal yang steril ya, karena kalau tidak steril, eksplan kemarin saya sudah menerangkan belum ya, eksplan itu bahan tanaman yang dikulturkan. Itu namanya eksplan. Kalau tanaman hasil kultur jaringan namanya apa ya? Ada yang tahu? Tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan tumbuhan. Ada yang tahu namanya? Planlet bukan, Bu? Ya, planlet. Jadi, kalau bahan tanaman yang dikulturkan itu eksplan, tanaman hasil kultur namanya planlet. Oke. Kalau kalus, udah tahu ya, kalus. Hafid, coba ini yang tampak di sini Hafid. Ya, Kalus apa Hafid? Kalus itu tumbuhan, tapi yang masih sel-selnya itu masih berupa sel meristematik, Bu. Belum terdiferensiasi. Apakah itu namanya tumbuhan? Selnya sel tumbuhan. Tidak benar, tapi depannya itu. Apa? Apa ya? Kumpulan sel yang masih belum terdiferensiasi. Iya, kumpulan sel. Jangan bilang tumbuhan. Kalau tumbuhan ya kan belum ada daun, belum ada batang. Itu kumpulan sel ya. Jadi hati-hati kalau membuat definisi ya. Oke, terima kasih. Udah paham? Sekarang saya teruskan bahwa karena membutuhkan sesuatu kondisi yang steril sehingga dibutuhkan lab yang khusus juga. Jadi ini biasanya denah, nggak harus seperti ini ya, denah itu bebas tergantung ruangan yang tersedia. Kalau yang ideal ya antara ruang inkubator dengan ruang yang lainnya itu terpisah. Inkubator itu ruangan yang digunakan untuk meletakkan botol yang sudah berisi eksplan yang akan ditumbuhkan menjadi kalus atau tanaman, itu namanya ruang inkubator, dan dia idealnya terpisah dengan ruang yang lainnya karena di ruang inkubator ini membutuhkan kondisi yang mungkin kesterilannya terjaga ya. Jadi tidak banyak dilewatin orang, tidak banyak, ya hanya peneliti saja yang mengakses ke sini dengan kondisi kebersihan yang terjaga juga ya idealnya.
Tapi kadang-kadang ruangan yang tersedia untuk lab kultur jaringan itu tidak ideal, sehingga Anda pintar-pintarnya membagi-bagi ruangannya ya, jika nanti Anda mendapatkan tugas untuk mendesain ruang kultur. Mungkin saja itu terjadi ya, kalau nanti Anda jadi konsultan, misalnya konsultan untuk membuat ruang kultur, Anda udah tahu apa yang harus dilakukan. Intinya ruang inkubator dan ruang transfer ini yang steril ya. Ruang transfer ini yang pasti harus steril. Ruang inkubator ya jangan banyak dilalui banyak orang, karena di sini kesterilan eksplan yang sudah kita tanam itu harus terjaga. Ruang steril atau ruang transfer ini di mana ada laminar airflow. Laminar airflow itu tempat atau alat yang akan kita gunakan untuk menanam eksplan di media. Kemudian biasanya ada ruang mikroskop ya, karena kadang-kadang kita mengamati eksplan kita itu dengan mikroskop, terutama untuk kultur sel, kultur embriosomatik itu harus kita amati dengan mikroskop. Kalau kultur pucuk atau kultur tunas aksiler itu masih bisa diamati tanpa mikroskop. Kultur kalus kalau nggak diamati perkembangannya tanpa mikroskop bisa, tapi kalau kalus itu harus kita amati perkembangannya itu atau pertumbuhannya, kita amati dengan mikroskop. Kemudian ada ruang timbang ya, nanti ada sedikit syarat untuk ruang timbang. Kemudian ada ruang stok. Jadi kadang-kadang bahan-bahan kimia itu disimpan di ruang stok, kemudian dibawa ke ruang timbang. Tapi kadang-kadang juga ruang timbang ini jadi satu dengan ruang stok atau ruang bahan kimia yang belum dilarutkan maupun bahan kimia yang sudah dilarutkan. Karena untuk bahan-bahan kimia tertentu, misalnya zat pengatur tumbuh itu kita larutkan dulu ya, kita buat stok. Kemudian pasti membutuhkan ruang cuci-cuci ya, karena kita ini keterampilan yang kita peroleh saat kita melakukan kultur jaringan adalah mencuci ya. Mencuci botol atau mencuci dissecting set atau mencuci alat gelas yang akan kita gunakan sebelum disterilisasi atau setelah kita gunakan. Kemudian ada ruang persiapan. Kita bisa bungkus-bungkus ya, karena untuk disterilkan beberapa barang itu harus dibungkus, seperti petri itu harus dibungkus dengan kertas, baik kertas putih biasa atau kertas coklat ya, atau kertas koran. Tapi kalau kertas yang ada tintanya itu nanti tulisan atau tintanya itu nempel di petri kalau kita kulturkan, atau ruang administrasi. Biasanya begitu masuk, ini masuk pertama kali dari sini ke ruang administrasi dulu ya. Karena biar tamu itu tidak langsung menjangkau ruang inkubator. Biasanya sepatu atau alas kaki dilepas ya kalau masuk ke ruang kultur. Kita ganti alas kaki yang memang digunakan di dalam ruangan. Sehingga tidak membawa bahan-bahan kontaminan dari luar ruang. Kemudian dari ruang administrasi pasti ruang persiapan ya, yang bisa tidak steril. Karena aktivitas di sini ya hanya menyiapkan alat dan bahan yang akan kita sterilkan. Kemudian di ruang cuci, ruang timbang bisa terpisah atau jadi satu dengan ruang stok. Kemudian baru mengakses ke ruang steril, tempat kita menanam eksplan secara steril di laminar airflow. Kemudian jika butuh diamati
bisa dibawa ke ruang mikroskop atau kemudian disimpan explant-nya tadi yang akan dikulturkan di ruang inkubator. Jadi intinya ruang-ruang yang biasanya ada di ruang kultur itu ruang seperti ini ya. Jadi ada yang ruang tidak steril seperti tadi ya, ruang administrasi itu tidak steril, ruang persiapan tidak steril, ruang cuci tidak steril karena di ruang cuci itu biasanya kita mencuci barang, bahan, alat yang akan kita gunakan. Kadang-kadang kita juga mencuci kultur kita yang kontaminasi. Jadi sebenarnya kultur yang mengalami kontaminasi itu harus didestruksi dulu, harus di otoklav ya, agar jamur dan bakteri yang ada di kultur kita itu mati sebelum kita buka dan kita cuci. Itu standarnya, tapi kadang-kadang banyak yang bandel sehingga belum di otoklav udah dicuci. Jadi nanti untuk Anda yang bekerja di ruang kultur itu standarnya seperti itu ya, agar kalau bakteri sih mungkin sporanya nggak kemana-mana ya, karena dia cair ya, kayak lendir. Tapi begitu jamur itu, begitu Anda buka mungkin sporanya akan memenuhi ruangan itu sehingga bisa menjadi bahan kontaminan untuk kultur kita selanjutnya. Jadi harusnya sebelum dibuka explant yang sudah mengalami kontaminasi itu di otoklav dulu. Atau misalnya ini dituangin Baiklin dulu ya. Di setiap botol yang kontaminan itu dituang Baiklin dulu sebelum Anda otoklav ya. Kalau tidak sempat mengotoklav. Jadi di ruang tidak steril ini ada ruang penyimpanan bahan kimia dan alat gelas. Ruang preparasi seperti tadi ya, ruang persiapan, melakukan preparasi apapun. Ruang penimbangan dan melakukan sterilisasi ya, di mana berarti ada alat timbang dan otoklav. Ini ruang timbang, ini ruang preparasi, tempat kita membuat media. Ini ruang yang berisi otoklav, karena otoklav ini berbagai macam jenis dan tipenya ya. Nah, kemudian timbangan analitik ini dia biasanya untuk mengukur atau menimbang makro dan mikronutrien serta hormon yang akan kita tambahkan di medium. Itu biasanya kita membutuhkan timbangan analitik karena ukuran yang kita gunakan tuh biasanya berukuran kecil ya. Apalagi mikronutrien biasanya 0,01 gram. Kalau tidak memakai timbangan analitik mustahil ya bisa kita lakukan. Sehingga kita sangat membutuhkan timbangan ini, dan di lab tumbuhan masih mending ya ada dua, yang satu punya lab, yang satu Bu Yulita yang membelinya. Dengan dana penelitian yang diperoleh. Diletakkan di tempat yang tidak banyak aliran udara dan getaran. Jadi ini dia harus berada di ruang yang jauh dari getaran atau aliran udara. Jadi ini juga udah dilengkapi kaca ya, jadi begitu. Ini bisa dibuka, jadi Anda menimbang sambil menunggu stabil berapa beratnya, ini ditutup dulu ya, sehingga aliran udaranya tidak berada di dalam timbangan analitik ini. Setelah tahu oh beratnya kurang atau lebih, baru dibuka lagi, baru kita tambah. Dan dia tidak boleh berada di tepi jalan yang banyak getaran,
apalagi dilewatin truk besar gitu ya. Itu akan mengganggu proses penimbangan ya, getaran-getaran itu akan banyak membuat kita sulit untuk menstabilkan atau menenangkan timbangan ini. Karena adanya getaran dan aliran udara yang terlalu kuat. Jadi timbangan ini membutuhkan ruangan yang paling enggak lebih tertutup ya. Yang ini tadi bisa di ruangan yang tidak steril ya, penyimpanan bahan kimia, alat gelas, preparasi, penimbangan, sterilisasi itu di ruang tidak steril. Kemudian ada ruang yang tidak mutlak steril, artinya bisa steril, bisa tidak. Masih dimungkinkan, yaitu ruang planlet, ruang inkubator, ini hampir sama ya. Jadi tempat menempatkan planlet kita, tempat menempatkan explant kita yang dikulturkan, atau ruang shaker. Kadang-kadang kalau kita mengkulturkan dengan media cair, kita membutuhkan shaker. Kira-kira kenapa? Kalau menggunakan media cair kok harus kita shaker? Tidak bisa kita diamkan begitu saja. Kenapa? Supaya nutriennya tidak mengendap, Bu. Nutrien tidak mengendap. Terus siapa lagi tadi? Supaya apa, Mbak? Supaya homogen, Bu. Tercampur. Tercampur. Terus apa lagi? Homogen, tidak mengendap. Apalagi? Ruang shaker itu dibutuhkan untuk kultur yang di media cair. Karena apa? Kalau explant itu ditaruh di media cair, terus tidak kita shaker, tidak kita putar, kita diamkan saja, itu apa yang kurang? Explantnya tenggelam nggak kalau di media cair? Iya, Ibu. Tenggelam. Apa yang terjadi kalau itu tenggelam? Kalau Anda tenggelam, apa yang terjadi? Tidak bisa dapat udara, Bu. Iya, nggak ada udara. Begitu juga explant ya. Kalau tenggelam, dia nggak ada oksigen, sehingga dia harus di-shaker untuk aerasi, itu ya penyediaan oksigen. Sehingga jika Anda mau melakukan kultur dengan media cair, itu harus harus diletakkan di shaker, sehingga ada putaran, sehingga ada aerasi di situ, explantnya tidak, untuk menyediakan oksigen di explant tadi. Dan NCAS ini sama ya dengan laminar airflow, tapi lebih sederhana gitu ya. Kemudian ruang inkubasi. Jadi ini ruang planlet, ruang inkubasi atau ruang planlet itu seperti ini. Dia tidak mutlak steril ya. Tapi ya pasti tidak semua orang bisa mengakses daerah ini. Anda rela udah mengkulturkan susah-susah ya. Udah Anda kultur di menyiapkan untuk bekerja di laminar airflow aja itu udah cukup panjang ya. Terus Anda kulturkan, tiba-tiba banyak orang masuk ke sini. Wah, Anda pasti akan tidak rela ya. Pasti semua orang akan diusir karena takut mengkontaminasi explant yang kita miliki. Sehingga ruang inkubator atau ruang inkubasi atau ruang planet ini ya hanya diakses peneliti aja. Misalnya ada kunjungan anak SMA misalnya ke lab, pasti tidak dibawa ke sini ya, karena akan mengkontaminasi. Sehingga dan ini ada syaratnya, explant kita membutuhkan cahaya ya, sehingga rak-rak ini
rak yang kita buat, ini rak ini bisa kita buat sendiri ya. Nanti kalau Anda membuat lab kultur, pakai besi-besi biasa gini aja. Kita rangkai sendiri, kemudian alasnya ini kaca. Kenapa kaca? Agar lampu yang di bawahnya bisa menyinari eksplan yang di atasnya. Jadi eksplan ini mendapatkan penyinaran dari atas dan bawah ya. Dan yang kedua, kaca ini mudah dibersihkan. Kalau ada debu mudah kita lap, sehingga debunya hilang. Tapi kalau ini kayu atau triplek, banyak debu-debu atau sumber kontaminan itu yang akan nempel di kayu atau triplek tersebut. Kalau kaca lebih mudah dibersihkan. Kemudian juga dilengkapi dengan ini ya, lampu yang jaraknya 40 sampai 60 cm dari tutup botol. Ya. Jadi ada jaraknya, jangan terlalu dekat karena panas ya. Eksplan kita akan terlalu panas kalau jaraknya terlalu dekat. Jadi ini syaratnya, besok kalau Anda buat rak kultur, jarak dari tutup botol ke lampu ini 40 sampai 60 cm dan kita pakai lampu neon ya. Yang sekarang itu ada lampu LED, neon LED itu lebih nyaman untuk eksplan ya, nggak terlalu panas, tapi mahal ya. Lebih mahal. Waktu saya waktu saya sekolah itu membeli sendiri hampir 200 ya lampunya ini. Kemudian ini ya syarat-syaratnya 20 watt ya. Nggak tahu kalau yang LED itu berapa watt. Pokoknya sepanjang ini aja. Jadi ini syaratnya seperti ini. Dilengkapi AC ya. Kalau ini kayak bayi manja ya, jadi dia harus diberi AC di ruangan ini. Karena begitu AC-nya, kalau ruangan ini panas, maka akan mengganggu pertumbuhan dari eksplan. Terutama sel ya, kalau Anda mengkulturkan sel, terus tidak Anda beri AC ruangannya, maka sel itu tidak mau membelah. Kalau ruang eksplan ini, kalau eksplan bahan tanaman bukan sel mungkin atau organ itu lebih bandel, tapi kalau begitu sel dia akan lebih rewel untuk membutuhkan ruangan yang di bawah 25 derajat Celcius. Jadi AC dan lampu ini dan rak ini sangat dibutuhkan untuk ruang kultur yang Anda buat. Kalau kayak ruang kultur di tumbuhan itu semua jadi satu ya. Inkubator ada di situ, laminar airflow juga di situ, nimbang juga di situ ya. Jadi nggak ideal banget. Tapi semua itu tidak mengganggu kreativitas kita ya. Kita harus tetap mengupayakan bagaimana agar semuanya tetap steril. Jadi nanti yang bekerja di ruang kulturnya lab tumbuhan berupayalah menjaga kebersihannya ya. Meskipun nggak dicek dosen misalnya, Anda paling nggak rajin nyapu atau ngepel. Misalnya nggak disuruh, jadi nanti minta, Bu, saya minta uang untuk beli alat pel, nanti kami kasih uangnya. Dipel lah tiap hari. Kalau nyapu kan mungkin debunya akan ke atas ya. Tapi kalau Anda pel, kemudian atau lebih bagus juga nanti kita beli penyedot debu ya. Untuk menjaga kesterilan dari ini ya, eksplan kita. Dan ruangan nanti yang bekerja di situ, ruangan sering-sering disemprot alkohol ya. Nanti alkohol kami sediakan. Anda tidak perlu membeli sendiri. Nanti kami sediakan. Anda membeli uang kami ya, bukan saya yang beli. Nanti untuk yang bekerja di lab itu di inventaris aja apa yang habis. Baik clean misalnya, alkohol, aquades, dicatat aja. Tisu.
media mungkin ya, dicatat apa yang habis nanti akan kami belanjakan. Kemudian itu ya, paling enggak mengupayakan ruang ini tetap bersih, tidak ada sampah yang menumpuk, tidak ada debu yang ada di situ, sehingga eksplan kita terjaga kesterilannya. Untuk menyimpan eksplan yang akan dibudidayakan, ruang inkubasi atau ruang planlet, suhunya lebih kurang 25 derajat ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih mungkin nanti akan mengganggu pertumbuhan eksplan. Tapi ada juga yang eksplan yang membutuhkan ruang gelap, misalnya untuk pembuatan kalus itu membutuhkan ruang gelap. Jadi beberapa perlakuan mahasiswa itu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kalus dan kandungan metabolit sekunder. Jadi beberapa itu ada yang dikulturkan di ruang gelap. Begitu juga untuk pertumbuhan embriosomatik itu kadang-kadang membutuhkan ruang gelap juga. Ruang gelap ya udah tinggal kita tutup aja ya dengan kain hitam atau dengan kertas hitam. Karena selama pembentukan kalus, eksplan yang berklorofil itu butuh sinar lampu dan eksplan yang tidak berklorofil butuh ruang gelap. Jadi itu ya, tetap kita membutuhkan klorofil nggak di planlet kita. Kalau kalus kan dia memang belum ada klorofilnya ya, plastidanya belum berubah ke klorofil karena warnanya tidak hijau. Plastidanya tetap ada, tapi masih dalam bentuk proplastid, belum kloroplast. Kalau kita mengkulturkan tunas aksiler, pasti tunas yang keluar kan butuh lampu, sehingga kita taruh di tempat yang ada lampunya. Tapi kalau kalus itu bisa, karena dia tidak berklorofil, kadang-kadang dia membutuhkan perlakuan ruang gelap. Ini ruang shaker dan encasnya, juga tadi tidak mutlak steril. Ini contoh encas. Sebenarnya kalau Anda kreatif, Anda bisa bikin sendiri. Banyak penganggrek-penganggrek itu membuat encas sendiri ya. Jadi bisa aja, atau bisa Anda beli akuarium gitu ya. Akuarium Anda modifikasi, diberi ini lubang di sini. Kemudian dikasih sarung tangan ya. Karena tangan Anda itu harus masuk ke arah encasnya untuk bekerja di sini. Kalau di laminar airflow membutuhkan api dari Bunsen untuk proses sterilisasi atau menjaga kesterilan, pada encas ini tidak. Jadi encas ini nanti cara sterilisasinya sekalian ya saya ceritakan di sini, hanya diberi tablet formalin ya. Letakkan aja tablet formalin di sini sehingga akan terjaga sterilitas dari encas. Jadi nanti kalau Anda iseng Anda mau mengkulturkan aglaonema misalnya yang sekarang baru banyak lagi hits ya, atau monstera gitu. Anda coba-coba aja buat encas seperti ini, terus Anda mungkin sebelum ditutup dengan yang 2 lubang ini disemprot alkohol dulu, kemudian diberi tablet formalin, kemudian Anda tutup di sini, tapi diberi sarung tangan untuk Anda bekerja ya. Gitu. Ini encas yang sudah dijual ya, 3.150.000, mungkin dia sudah dilengkapi dengan UV. Jadi kalau ini tadi tidak dilengkapi dengan UV untuk proses sterilisasi ruangnya, ini sudah dilengkapi dengan UV. Jadi cukup murah ya. Kalau nanti Anda dapat investor untuk membuat lab kultur, itu ada encas yang sudah dijual cukup murah, 3.150.000 di Tokopedia.
zaman sekarang ini mudah ya, semuanya banyak dijual di toko online. Ini sudah dilengkapi dengan lampu UV untuk proses sterilisasinya. Nanti tangan Anda masuk ke sini untuk bekerja di NCAS ini. Ruang yang kalau tadi itu adalah ruang yang tidak mutlak steril. Untuk ruang planlet, ruang inkubator, ruang seker, dan ruang NCAS, yang ini adalah ruang mutlak steril, yaitu ruang penabur. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Kemudian ada lagi yang ini tadi ya, kalau tadi ada yang berpendapat memisahkan antara ruang tidak steril, ruang tidak mutlak steril, dan ruang steril. 3. Berdasarkan kriteria kesterilannya. Selanjutnya ada yang membagi berdasarkan fungsinya, yaitu ruang persiapan, ruang preparasi, ruang penabur, dan ruang inkubasi. Jadi apa saja sih yang ada di ruang persiapan? Seperti tadi ada ruang penyimpanan untuk zat kimia dan benda pecah belah. Dan syaratnya untuk penyimpanan zat kimia itu tidak boleh lembab ya. Karena zat kimia yang kita miliki itu kadang-kadang higroskopis. Tahu higroskopis itu apa? Ada yang tahu higroskopis itu apa? Higroskopis. Jadi dia akan mudah menyerap air yang ada di udara sehingga bahan kimia kita itu langsung berubah menjadi cair ya. Padahal yang tadinya berupa serbuk kayak gula gitu, tapi dia mudah menyerap air yang ada di udara sehingga dia harus disimpan di tempat yang tidak lembab. Atau kita beri silika gel mungkin ya. Kemudian jangan kena sinar matahari langsung karena beberapa bahan kimia itu akan rusak jika terkena cahaya. Makanya kadang-kadang beberapa bahan kimia itu disimpan di wadah yang berwarna gelap. Karena beberapa bahan kimia itu akan rusak jika terkena sinar matahari. Dan beberapa zat tertentu disimpan di refrigerator. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu bahan kimia, Anda lihat ya, dia itu harus disimpan di mana, harus disimpan di suhu berapa. Ada bahan kimia yang bisa disimpan di suhu kamar atau 25 derajat. Jadi Anda lihat di kemasannya. Terutama nanti yang bekerja di lab kultur ya, Anda lihat kemasan bahan kimia yang Anda gunakan itu seharusnya berada di mana, disimpan di mana. Jangan sampai Anda menggunakan zat pengatur tumbuh, Anda timbang, dan Anda lupa tidak memasukkan lagi ke refrigerator. Anda lihat ya, biasanya zat pengatur tumbuh itu harus disimpan di ruang yang bersuhu di bawah 25 derajat Celcius. Jadi jangan sampai merusakkan bahan kimia yang ada di lab ya. Nggak hanya di lab kultur, di lab apapun ya. Anda amati di wadahnya itu, dia harus disimpan di mana. Ada yang harus disimpan di freezernya atau dia berarti suhunya di bawah 5 derajat. Ada yang di refrigeratornya, yang di kulkasnya itu misalnya itu di bawah 10 derajat, ada yang di ruang kamar ya, suhu kamar. Anda amati ya, jangan kalau bekerja itu jangan gegabah ya, jangan sampai lupa mengembalikan bahan-bahan kimia di tempatnya. Sehingga biasanya orang-orang biologi yang bekerja di lab
Karena kalau ekologi mungkin banyak di lapangan ya. Yang bekerja di lab itu harus telaten dan rapi ya. Intinya rapi, jangan slordeh. Slordeh itu apa ya? Berantakan gitu ya. Bekerjalah secara rapi, sehingga itu enggak menyebalkan teman yang lainnya. Seperti waktu beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa S2 yang bekerja di lab kultur juga. Dia mengeluhkan karena beberapa mahasiswa S1 itu tidak rapi. Jadi kadang-kadang yang bikin konflik di lab itu seperti itu. Misalnya yang bekerja 5 orang di lab itu, yang 1 orang nggak rapi. Itu yang bikin masalah juga, mau ditegur bikin ribut ya. Jadi jadilah orang yang misalnya di rumah nggak rapi tapi di lab itu rapi gitu ya. Rapi itu habis bekerja ya langsung dibersihkan. Kemudian sampahnya dibuang, lantainya disapu gitu ya, kemudian dipel. Terus suhu ruangannya disemprot dengan alkohol, jadi kesterilannya akan terjaga. Dan jadi orang yang rapi, telaten. Penyusunan bahan kimia itu sesuai abjad ya. Sehingga ini kalau bahan kimia yang banyak ya. Kalau di kita bahan kimia nggak terlalu banyak ya nggak usah disusun sesuai abjad ya. Kita nggak akan kesulitan. Tapi waktu saya bekerja di lab kulturnya UGM waktu saya S1 itu belum ada media yang sudah diramu menjadi satu. Kalau sekarang yang kami miliki kan media Murasi GN-Skog itu udah dalam satu wadah sehingga Anda tinggal menimbang. Misalnya, Anda tidak perlu mencampurkan mikromineral, makromineral, semua udah tercampur di situ. Tinggal menimbang sesuai ukuran, ditambah gula, tambah zat pengatur tumbuh, diukur pH, tambah agar, udah jadi. Tapi kalau dulu saya harus menimbang makro mineral itu satu-satu. Saya harus menimbang NH3NOOH misalnya, harus menimbang CuSO4 gitu ya. Sehingga sungguh banyak bahan kimia yang ada di situ. Kalau tidak disusun sesuai abjad itu akan kesulitan kita mencarinya. Waktu itu pakai lemari besar sehingga disusun sesuai abjad ABCD. Kalau saya mau mencari NH3NO4 misalnya di daerah yang ada N-nya gitu ya. Kadang-kadang itu lagi, kalau orang itu enggak rapi, enggak fokus, dia akan mengembalikan wadah yang harusnya di N itu dia taruh di K misalnya. Itu akan menyusahkan peneliti yang lainnya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di lab itu jangan egois ya. Jadi Anda pertimbangkan juga peneliti yang lain. Misalnya Anda mengambil bahan kimia di situ, ya mengembalikannya di situ. Gitu ya, jangan mengembalikan di tempat lain sehingga akan membingungkan peneliti yang lain. Ini penelitian yang murni biasanya menggunakan zat kimia yang pure analitik. Ini yang agak susah dilakukan di kita ya. Mungkin kalau kita bekerja di luar negeri itu menggunakan bahan kimia yang pure analitik dengan merek-merek tertentu ya, kayak dulu Sigma gitu ya. Tapi di Indonesia kita banyak yang menggunakan bahan kimia teknik ya. Jadi alkohol yang kita gunakan juga alkohol teknis ya, bukan alkohol yang pure analitik. Atau misalnya aseton ya, yang untuk isolasi klorofil mungkin aseton, harusnya aseton yang analitik bukan aseton teknik. Itu untuk di ruang persiapan, yaitu adalah ruang penyimpanan ya biasanya. Untuk penyimpanan bahan kimia. Kemudian ada ruang preparasi, yaitu untuk biasanya kita menyimpan air atau menyimpan alat destilasi, karena
di ruang kultur itu banyak membutuhkan air aquades ya, sehingga kadang-kadang ada lab yang mempunyai alat destilasi sendiri, jadi tidak perlu membeli aquades. Kira-kira kenapa kok di lab kultur membutuhkan aquades, tidak menggunakan air sumur biasa? Kalau air biasa ada kandungan mineralnya. Ada kandungan-kandungan yang lain ya yang tidak kita ketahui, karena di media kultur itu kan semuanya terukur ya, sudah terukur. Kita membutuhkan konsentrasi NH4NO3 sekian gram. Na-nya kita butuh sekian, Mg-nya kita butuh sekian. Nanti kalau kita menggunakan air sumur atau Fe kita butuh sekian ya. Kalau kita menggunakan air sumur biasanya ada Fe-nya, ada klornya mungkin. Itu akan menambah mineral-mineral yang kita tidak inginkan, sehingga kita menggunakan aquades. Dan autoclave biasanya ada di ruang preparasi, pH meter. Kadang-kadang kita bisa menggunakan kertas pH. Ya, kita kalau mau buat lab kultur di rumah, beli aja kertas pH ya, yang bisa kita potong. Jadi kertas pH nggak ada gambarnya ya. Hot sterilizer, nanti kalau ada gambar kertas pH. Untuk sterilisasi benda pecah belah, tapi kadang-kadang kita hanya menggunakan autoclave aja ya. Hot plate, magnetic stirrer, kadang-kadang kita media yang kita tambahkan itu kita stirrer ya, agar tercampur dengan baik. Apalagi kalau tadi ya mencampur makronutriennya, misalnya makronutrien yang pertama kita campur dulu, kemudian sampai larut baru kita tambahkan makronutrien yang kedua. Sehingga setiap kita menambahkan senyawa, itu senyawa yang duluan itu harus larut dulu. Ya, sehingga kita membutuhkan magnetic stirrer. Hot plate ini kadang-kadang kita butuhkan panasnya ya, kita panaskan aja di situ sampai larut. Tapi kalau di lab kita hot plate-nya sepertinya ada masalah ya, sehingga yang nanti bekerja kalau Anda membuat media pakai kompor ya, yang sudah disediakan di situ ada kompor gas, kompor listrik. Jadi jangan pakai hot plate, karena pengalaman kakak kelas Anda udah lama di hot plate sampai berkurang volumenya itu belum mendidih. Jadi jangan pakai hot plate. Jadi kalau Anda nanti bekerja di lab kultur, kalau membuat media pakai kompor ya, untuk mendidihkan media Anda. Ini kenapa pakai hot plate magnetic stirrer, karena beberapa bahan kimia itu tidak mudah larut, contohnya ferry tartrat. Jadi di media VW biasanya itu ada ferry tartrat. Besinya itu beda dengan besi pada media Murasi GN gitu ya. Jadi ini magnetic stirrer itu untuk itu. Nah, ini autoclave ya. Autoclave itu ini biasanya untuk membuat bandeng presto ya. Kalau Anda mungkin lihat di perusahaan bandeng presto, dia memakai autoclave. Ada autoclave yang mudah terjangkau ya, biasanya sepertinya 8 jutaan gitu. Tapi kalau nanti Anda tidak memiliki autoclave, Anda bisa gunakan apa itu yang panci presto. Anda bisa gunakan presto ya. Kalau nggak punya presto ya pakai dandang gitu. Tapi dandang kurang ya, karena yang dibutuhkan itu tekanan ya. Dia tekanan 1,5 kilogram per centimeter kubik, suhu 120 derajat. Jadi autoclave ini prinsip kerjanya suhu tinggi dan tekanan tinggi selama 15 menit. Jangan lupa waktunya diperkirakan juga ya, jangan
kurang dari 15 menit. Sehingga kalau Anda pakai panci presto ada tekanannya. Kalau pakai dandang atau soplok biasa itu nggak ada tekanannya. Itu ya. Tapi boleh Anda coba-coba, nggak ada salahnya. Kalau Anda presto, misalnya Anda membuat media, kemudian Anda taruh di sterilisasi dengan presto, Anda lihat dia kontaminasi enggak, atau pakai dandang kontaminasi enggak. Intinya itu, untuk mengukur itu seperti itu. Anda tunggu seminggu, 2 minggu, kalau nggak kontaminasi ya artinya oke, bekerja dengan baik alat itu. Gitu ya. Alat ini sangat bisa dimodifikasi, terutama autoclave ini ya. Kalau ini memang mahal banget. Kemarin yang ini merek Tommy atau merek apa itu, harganya bisa sampai 100 juta atau 80 juta ya, kalau yang bawah ini. Kalau yang atas ini mungkin 20 jutaan, tergantung. Kalau pakai kompor lebih murah, 8 juta kalau pakai kompor mungkin, atau malah mungkin 5 juta. Yang pakai listrik itu 8 juta, tapi begitu yang bawah ini bisa sampai 80 juta sampai 100 juta. Bisa Anda modifikasi dengan tadi presto mungkin 400.000, atau dandang mungkin cuma 50.000 ya. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan pH meter. Di lab itu sebenarnya punya yang ini ya, beberapa pH meter ini, tapi kalau saya ini harus dikalibrasi ya. Anda harus rajin mengkalibrasi. Kalibrasi itu artinya ini ada 2 ya. Ini zat kimia untuk kalibrasi di pH 4, artinya di pH asam, dia benar enggak? Jadi ini memang cairannya ini memang pH 4. Sudah diketahui pH-nya. Jadi tinggal kita masukkan aja dia pH 4 atau enggak, terutama yang ini. Kita masukkan ke pH 4, benar enggak ini pH-nya 4. Dan kemudian kita masukkan ke yang pH 10, benar enggak dia pH 10. Atau kita ukur dengan air biasa, benar enggak dia pH-nya 7. Gitu ya, itu kalibrasi pH meter. Dan pH meter ini sekarang udah sangat murah, di toko online banyak banget. Tapi saya biasanya pakai yang pH ini, yang di lab. Nanti kalau yang di lab, karena ini masih cukup lebar ya, Anda membantu pengiritan, karena satu kotak ini 200 ribuan ya, cukup mahal. Sehingga kalau biasanya peneliti, saya atau peneliti yang lain, ini kita bagi, kita gunting. Jadi 4 ya, atau 3. Kalau kesulitan membagi 4 ya 3. Karena sekali kita mengecek pH itu bisa menghabiskan 5 stick atau 4 stick ini. Sehingga untuk membantu pengiritan dengan biaya penelitian kita, kultur itu kan memang nggak murah ya. Ini tolong nanti kalau yang bekerja di lab, pH meter seperti ini dibagi ya. Dibagi 3 atau 4. Anda gunting 3 atau 4 dulu, kemudian baru digunakan untuk mengukur pH-nya. Biasanya kalau menggunakan pH ini, itu di-adjust ke yang warna 7 ya. Di ini meskipun di sini pH-nya 4,8 sampai 5,6 ya, tapi kadang-kadang nanti kalau di autoclave itu terjadi penurunan pH. Sehingga tolong nanti ini pH-nya di warna yang hijaunya seperti ini, biasa standarnya hijau ini. Anda amati warna hijaunya sudah seperti ini atau kurang ya. Jangan sampai warnanya kuning ya. Ini pH-nya rendah, nanti kalau terlalu rendah, apa yang terjadi pada media? Udah kebayang belum? Media padat. Kalau pH Anda terlalu rendah, apa yang akan terjadi? Terutama di warna yang kuning ini. Apa yang akan terjadi? Aisyah, coba. Apa yang akan terjadi kalau pH-nya ini besok kan Anda bekerja ya, sekarang makanya saya kasih tahu. Besok pH
Anda itu di angka 7 ini. Kalau terlalu rendah misalnya di yang 5, apa yang akan terjadi? Saya kurang tahu, Bu. Ada yang tahu? Lia, mungkin? Jadi asam ya, Bu? Iya, terus apa efeknya kalau asam? Salah satu kendala pada saat membuat media itu apa yang kira-kira media padat? Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan Anda alami biasanya? Ini nggak nakut-nakutin, tapi itu biasanya keluhannya itu, Bu, kok media saya kayak gini ya? Nggak jadi padat, Bu. Hah? Apa? Nggak jadi padat. Nggak padat. Karena apa? Karena asam. Jadi kalau Anda mencoba membuat agar-agar dicampur dengan jeruk, Citron. agar-agarnya Anda nggak jadi gitu ya. Karena asam. Dulu Bu Rini tuh pernah bikin, dia mau bikin agar-agar biar seger ya, biar seger atau biar vitamin C-nya cukup, ditambah apa ya dulu itu lupa saya namanya, dan itu asam. Ternyata agar-agarnya itu nggak jadi gitu ya. Tapi jangan sampai ke arah ini hijaunya, karena apa, ini kalau di kanan ini apa yang akan terjadi? Medianya, kalau yang di kiri tadi medianya nggak jadi, nggak madet, kalau yang di kanan medianya apa yang terjadi? Kalau pH-nya yang kanan ini Terlalu keras, Bu. terlalu keras. Terlalu keras medianya. Terus kalau terlalu keras kenapa? Nggak bisa ditanamin eggplant. Nah kan eggplant tinggal ditaruh aja. Apa ya? Apa nutriennya nggak keserap. Penyerapan nutrisinya akan susah. Jadi jangan sampai pH-nya terlalu tinggi. Nanti penyerapan nutrisi Anda itu susah ya. Mengganggu pertumbuhan dari eggplant kita. Jangan terlalu rendah, karena dia nggak akan beku. Makanya besok kalau yang pada bekerja di lab kultur, ingat pH-nya ini di warna hijau yang ini ya. Karena nanti kalau, dan pada saat Anda makanya ada magnetic stirrer ini tadi ya, itu biar mencampurnya tercampur banget ya, dan larut banget ya. Jangan sampai medianya itu serbuk medianya nggak larut. Larut, kemudian Anda tambah agar, diukur pH-nya. Jangan sampai lupa tidak mengukur pH ya. Biasanya asam, karena zat pengatur tumbuh Anda itu larutnya jika ditambah asam, HCl misalnya, atau jika ditambah NaOH basa. Kalau nggak ditambah HCl atau NaOH, zat pengatur tumbuh itu biasanya nggak larut pada saat Anda membuat stok. Sehingga penting banget Anda mengukur pH. Jangan sampai lupa. Itu yang sering terjadi, lupa mengukur pH. Itu yang makanya Anda kalau bekerja di lab harus fokus. Pikirannya jangan kemana-mana, nggak fokus. Atau kalau nggak Anda bikin langkah kerja, oh ini udah centang, nimbang udah centang, nambah gula udah centang, ukur pH udah dicentang. Jadi semuanya itu harus fokus. Jangan sampai lupa nggak nambah gula, jangan sampai lupa nggak ngukur pH. Itu ya, nanti efeknya apa? Anda udah bikin 1 liter, lupa nggak ngukur pH, nggak beku, akhirnya dibuang. Ya, itu padahal media 1 liter itu, media MS 1 liter itu 80.000. Ya, memang murah kalau 80.000, tapi kalau kita belinya 10 liter kan artinya 800.000 tuh ya. Jadi tolong bantulah dalam memelihara bahan kimia ya. Jangan saya nggak beli yuk, yang beli Bu Nitya sama Bu Yulita, buang aja nggak apa-apa. Itu sudah banyak terjadi di kakak kelas Anda. Yang pertama bikin media pasti nggak cair, nggak
padat. Sehingga Anda harus hati-hati ya, cermat dalam membuat media. Sehingga bisa padat, sehingga nggak perlu ngulang-ngulang, sehingga nggak perlu membuang-buang. Gitu ya. Karena itu tadi, 1 liter media MS itu 80 ribuan, 1 liter media NB itu kayaknya lebih mahal lagi. Gitu ya. Ruang penabur, jadi ini tadi ada dibagi berdasarkan ruang-ruangnya ya, ruang preparasi, ruang persiapan tadi ya, ruang persiapan, ruang preparasi, yang ketiga itu ruang penabur. Di ruang penabur itu ukurannya tidak terlalu besar ya, 2 kali 3 meter. Kenapa kok enggak terlalu besar? Kenapa kok enggak 4 kali 4? Atau di ruang praktikum kita itu, kenapa enggak sebesar itu? Kira-kira apa pertimbangannya? Ruang penabur tadi harus apa? Harus steril nggak ruang penabur? Hah? Tadi di kriteria yang awal ruang penabur harus steril nggak? Iya, Bu. Ya, harus steril. Sehingga dia tidak terlalu besar. Kenapa? Teknis aja. Dia harus steril. Kalau ruangnya besar banget gitu, susah nggak Anda mensterilkannya? Menjaga kesterilannya susah, sehingga ruang penabur itu tidak terlalu besar ya. Dindingnya dilengkapi porselen, ini yang ideal. Jangan melihat ruang penabur. Jadi dinding dilengkapi porselen, tidak terlalu besar, itu untuk memudahkan kita melakukan sterilisasi ruangan. Ya. Caranya ya disemprot ya, cara mensterilkan ruangan itu disemprot atau dilap dengan ruang alkohol 70% aja ya, idealnya memang 90%. Tapi bisa kita gunakan yang 70%. Bedanya apa sih 70% sama 90%? Ada yang tahu? Beda alkohol 70% dan 90%. Apa yang membedakan? Kalau Anda biasanya kan kita beli yang 90%, tapi silahkanlah dibikin 70%. Apa yang akan Anda lakukan? Apa ya? Diencerkan ya, Bu. Diencerkan pakai apa? Aquades, Bu. Aquades. Berarti yang membedakan alkohol 90% dan 70% apanya? Konsentrasi larutannya, Bu. Konsentrasinya, kandungan airnya. Kalau Anda menyemprot alkohol 90% dengan 70%, lebih cepat kering yang mana? 90%. Ya, karena alkohol itu cepat menguap. Dan dia mudah terbakar. Jadi cukup hati-hati ya kalau menyemprotkan alkohol berapapun konsentrasinya. Kalau ada api jangan nyemprot-nyemprot alkohol seenaknya ya, karena ini mudah terbakar. Sterilisasi udara bisa dengan lampu UV kayak tadi di NCAS tadi ada lampu UV-nya, karena ini salah satu untuk sterilisasi udara. Harusnya di tempat kita ruangan, tapi karena inkubator jadi satu ya, sehingga tidak bisa dipasangi lampu UV ya, nanti eksplan kita kena UV. Apa yang terjadi kalau eksplannya kena UV? Atau planlet kita kena UV, apa yang akan terjadi?
UV itu agen apa sih? Bisa terjadi. Kalau Anda kena UV, apa yang akan terjadi? Kerusakan pigmen gen. Mutasi. Nah, itu. Terjadi mutasi. Makanya kalau ruangan itu khusus hanya ruang penabur, oke, di UV atasnya nggak apa-apa ruangannya. Tapi kalau itu jadi satu dengan ruang inkubator, ya jangan di UV, ya nanti eksplan kita bisa mutasi. Nanti perubahan yang terjadi di pelan lab kita nggak tahu karena media atau karena UV-nya ya. Gitu. Alatnya laminar airflow. Di ruang penabur itu alat utamanya laminar airflow. Alat di ruang penabur itu laminar airflow, NCAS, dissecting set. Dissecting set itu gunting, scalpel, pinset ini penting banget ya yang kita gunakan. Karena kita bekerja tidak memakai, kita tidak bisa menyentuh eksplan langsung dengan tangan, sehingga kita menggunakan pinset. Kita memotong eksplan dengan scalpel. Kita menyendok eksplan dengan spatula. Jadi kita tidak bisa menyentuh langsung eksplan kita. Lampu spiritus ini juga kita butuhkan. Lampu UV biasanya di laminar airflow itu ada lampu UV-nya. Jadi lampu UV di laminar airflow biasanya ini ya, ini laminar airflow-nya. Biasanya di sini ada lampu UV-nya di bagian atasnya ini. Tapi jadi kalau kita mau bekerja, ya yang nanti bekerja di lab kultur, begitu masuk, Anda mau memakai laminar airflow, begitu sampai lab, Anda nyalakan lampu UV-nya. 15 menit atau 30 menit ya. Kalau bisa mungkin kalau di lab di laminar airflow lab kita mungkin 30 menit ya. Kalau yang modern seperti ini atau yang baru mungkin 15 menit cukup. Tapi ini kan ditutup ya. Ditutup rapat. Kemudian kita nyalakan, terus kita pergi ya, jangan di depan laminar UV ini. Bahaya juga seperti yang tadi. Takutnya kita mutasi ya. Bisa menimbulkan kanker atau apa. Untuk keamanan aja, jangan terus Anda banyak orang di dalam ruangan kultur, Anda menyalakan UV. Jadi makanya itu kalau Anda mau menyalakan UV, orang yang lain yang ada di situ suruh keluar semua ya. Kemudian Anda nyalakan UV, Anda pergi melakukan persiapan yang lain. Kemudian baru kalau udah 30 menit Anda matikan. Anda lap ya dengan alkohol. Ini dilap dengan alkohol mejanya atau dinding-dindingnya. Kemudian disemprot lagi dengan alkohol. Baru dinyalakan blowernya. Blower itu akan mengeluarkan udara steril dari depan ini yang ideal. Di lab kita waktu pengadaan laminar airflow itu dibohongi sama si ini pemenang tender ini. Jadi kita diberi laminar airflow yang tidak ada blowernya, tidak ada aliran udara. Ininya ada, atasnya ini ada, tapi tidak ada aliran udara dari situ. Saya kurang tahu kurangnya apa. Itu makanya penyedia barang ya. Sehingga itu yang membuat laminar airflow kita tidak ideal. Jadi nanti yang bekerja itu hati-hatilah dalam bekerja dengan menjaga sterilitasnya. Makanya ada bantuan lampu Bunsen di sini. Jadi Anda mungkin tadi UV-nya 30 menit, kemudian setelah UV selesai Anda lap dengan alkohol, atau Anda lap alkohol dulu baru di UV. Kemudian setelah itu disemprot dengan alkohol, terus dinyalakan blowernya. Kira-kira alkoholnya udah hilang, baru Anda kasih ke Bunsen. Jangan habis Anda semprot alkohol, Anda kasih Bunsen. Jadi
pikiran Anda harus fokus, jangan mencampur alkohol dengan api, itu aja. Prinsip kerjanya itu ada aliran udara dari laminar airflow ke arah kita. Ya, ada aliran udara dari laminar airflow ke arah kita. Atau dari atas ini ke bawah. Sehingga dan di sini di badan laminar airflow yang bagian atas ini ada saringannya, mengalirkan udara ke dalam bagian dalam badan laminar airflow melalui saringan. Di dalam ini ada saringannya dengan ukuran 0,22 sampai 0,24 mikron. Jadi di sini ada saringannya, sehingga udara yang berasal dari luar akan disaring dulu di laminar airflow-nya ini, dan ukuran ini itu untuk menahan bakteri dan jamur. Ukuran ini ya, 0,22. Bakteri dan jamur diperkirakan akan tertahan di saringannya, sehingga udara yang keluar di sini adalah udara steril, dan udara ini keluar. Sehingga harapannya di dalam laminar airflow ini steril. Dan Anda pakai masker ya, bekerja, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai glove kalau bekerja, pakai jas lab. Dan kalau Anda mau menanam eggplant itu baju itu paling nggak bersih ya. Jangan baju udah 3 hari dipakai terus Anda pakai untuk nanam. Jadi kalau Anda mau nanam, diingat-ingat, pakai baju yang belum dipakai sebelumnya. Sehingga kondisi Anda juga bersih, terus pakai masker, sehingga tidak ada udara yang tidak steril masuk ke ruangan laminar airflow. Pakai jas labnya juga rutin dicuci. Pakai sarung tangan yang sering ganti juga ya, jangan sarung tangan satu diganti berkali-kali. Nanti begitu tangan Anda keluar, disiapkan juga semprotan alkohol 70% ya. Alkohol 70% disiapkan di luar. Di sini ada meja harusnya, ada kursi untuk meletakkan alkohol 70%. Jadi begitu tangan Anda keluar, Anda semprot lagi, 70% masuk lagi. Jadi apapun yang akan masuk ke laminar airflow itu sudah disemprot alkohol 70%. Jadi Anda pasti akan memasukkan botol media. Anda semprot dulu alkohol 70% baru dimasukkan. Anda masukkan pinset, dissecting set itu disemprot alkohol 70% dulu baru dimasukkan. Semua barang yang akan masuk ke laminar airflow disemprot dulu dengan alkohol 70%. Dan tangan Anda yang keluar masuk, setiap mau masuk itu disemprot alkohol 70%. Paham ya? Itu untuk menjaga kesterilan di laminar airflow. Itu ya. Untuk kalian yang bekerja di lab kultur, itu salah satu cara agar eggplant Anda itu steril. Karena kakak kelas Anda yang kemarin cuman subkultur. Artinya subkultur itu kan memindahkan anggrek yang sudah steril ke media baru. Harusnya itu kan pekerjaan mudah ya. Karena udah barang steril dipindahkan ke eggplant baru. Anda tidak perlu melakukan sterilisasi eggplant ke media baru. Itu suatu hal yang mudah. Itu saja kontaminasi. Sumber kontaminasi itu banyak. Bisa medianya, bisa alatnya yang Anda pakai, bisa Anda sendiri, bisa udara yang di laminar airflow. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan steril, sehingga pada saat Anda subkultur dari eggplant yang sudah steril ke media baru yang steril itu diharapkan
bisa steril, tingkat kontaminasinya rendah. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum, Ibu. Oke, paham ya yang Anda lakukan untuk mempertahankan kesterilannya. Ini laminar airflow yang juga banyak dijual di Tokopedia ya sekarang. Semuanya kalau Anda sekarang mau membuat lab kultur itu sudah tersedia ini ada filternya juga ya. Jadi di atas ini filternya sudah tersedia dengan baik juga. Ada alas meja dari stainless steel, material multiplex, front covernya, ada front covernya dari akrilik, ada UV lampnya. Artinya untuk mensterilkan ini ada UV-nya. Ada lampu TL-nya, jadi lampu UV-nya. Jadi lampu UV-nya dimatikan, Anda ganti dengan lampu TL. Ada air flow-nya, ini ada filternya, jadi ada udara steril yang keluar ke arah luar. Ini cukup terjangkau ya, 8 juta plus 8 juta autoclave 16 juta. Ini dua alat yang plus timbangan analitik tadi kayaknya 8 juta juga, 24 juta modalnya. Selanjutnya adalah ini tadi ya, ini di ruang alat di ruang penabur. Paham ya mengenai laminar airflow? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada dissecting set. Biasanya itu ada ini ya, kita memotong-motong dengan scalpel. Scalpelnya ini terpisah dengan mata scalpelnya. Ini scalpel ukuran 4, ini scalpel ukuran 3. Mata scalpel untuk ukuran 4 dan 3 itu berbeda, sehingga harus Anda perhatikan ukurannya. Jadi ini bisa dibongkar pasang ya mata scalpelnya. Idealnya sekali pakai. Mata scalpel ini sudah tersedia dalam bentuk steril, jadi udah dijual dalam bentuk steril. Jadi Anda tinggal mensterilkan batangnya ini aja ya, batang scalpelnya. Jadi Anda tinggal mensterilkan batang scalpel, pinset, pisau. Ini yang biasanya Anda bungkus dulu dengan kertas baik putih atau coklat, kayak kertas sampul ya, kertas coklat itu, atau kertas Samson. Kertas Samson itu saya belum menemukan di Semarang, sehingga saya waktu itu saya belanja kertas Samson itu jadi coklat tebal, sehingga kalau untuk membungkus itu nggak mudah sobek. Saya harus beli dari Jogja ya, kemudian saya sediakan di sini. Sehingga ini Anda bungkus biar aman, nggak sobek. Anda bungkus plastik lagi, plastiknya yang tebal ya, jangan plastik yang tipis karena nanti di autoclave. Kalau plastik yang tipis di autoclave akan lonyot. Tahu lonyot itu rusak ya. Sehingga Anda beli plastik yang tebal. Jadi nanti kalau Anda diminta belanja plastik, jangan ambil yang tipis, cari yang tebal. Sehingga ini Anda bungkus dulu dengan kertas. Oke, nanti akan saya ajari ya kalau ada yang mau bekerja di lab kultur, karena kakak kelas Anda mungkin juga udah sebagian besar sudah lulus ya, sehingga tidak bisa mengajari Anda. Kemudian Anda bungkus plastik baru di autoclave. Ini baterai biasanya yang digunakan kalau kita mau melakukan kultur sel atau kultur embriosomatik atau kultur kalus.
Kalau jika kita mau mengamati perkembangannya ya, kalau nggak mengamati perkembangannya nggak usah pakai baterai. Karena baterai ini satu baterai 20.000. Kebayang Anda bekerja 4 perlakuan misalnya kali 5 ulangan itu 20. Anda membutuhkan 20 baterai kali 20.000. Anda bekerja sendiri saja 400.000 ya. Jadi silakan Anda nanti yang bekerja dengan baterai ini dijaga kehati-hatiannya, jangan meletakkan sembarangan sehingga hilang, jangan menggunakan sembarangan sehingga pecah, karena ini termasuk alat-alat yang mengalahkan harga-harga yang lainnya ya. Ini kalau Anda mau nggak mau harus beli ini ya. Padahal ini untuk satu mahasiswa misalnya butuh 20 sampai 30 baterai. Belum kalau yang bekerja dengan baterai 3 mahasiswa, artinya 600.000 kali 3, 1.800.000 ya. Itu jadi permintaan saya untuk yang bekerja dengan baterai dijaga kehati-hatiannya. Kalau udah nyuci jangan disimpan sembarangan ya, jangan disimpan di lab besar itu ya, tapi disimpan di tempat yang khusus yang tidak banyak diakses orang, sehingga tidak ada yang iseng pengen ngambil, karena orang ngambil itu kadang-kadang ada kesempatan ya, ada kesempatan kok ini penggeletek, diambil aja ya. Selain ini Anda bisa bekerja dengan botol yang dengan tutup silikon ini ya. Di lab udah banyak ini, semoga udah tidak banyak digunakan kakak kelas Anda, sehingga Anda bisa menggunakan botol ini karena tidak membutuhkan pengamatan dengan mikroskop. Anda bisa amati dengan mata telanjang, nggak perlu mikroskop, bisa dengan botol ini. Ini tutupnya bisa di autoclave karena ini dari silikon, bukan dari karet biasa, bukan plastik biasa. Ini botol yang paling murah ya, murah-murahnya pun mungkin satu itu 1.000 atau 1.500. Kalau tanaman Anda tidak melebar bisa pakai botol yang seperti ini, tapi kalau melebar butuh botol yang lebar juga. Ini bisa Anda tutup dengan aluminium foil, botol-botol ini ya. Nanti kalau Anda belanja aluminium foil, belanjalah aluminium foil dengan merek ini. Jangan merek sembarangan. Karena apa? Karena tipis. Ini tebal. Total Red itu tebal. Dan belilah aluminium foil ini dengan ukuran yang paling besar ya. Jangan yang kecil. Karena aluminium foil yang kecil dan besar itu beda ketebalannya. Jadi sebelum Anda salah membeli, belilah aluminium foil dengan merek Total Red ukuran paling besar. Jangan sekali-kali beli yang kecil biar murah, enggak gitu. Ini enggak boleh murah-murahan, karena apa? Kalau murah tipis, Anda tuh gunakan untuk tutup itu mudah pecah, mudah bolong, mudah sobek, sehingga Anda harus beli yang cukup mahal sedikit lah, nggak apa-apa, tapi awet. Kadang-kadang nggak sekali pakai, kadang-kadang kalau belum sobek bisa Anda simpan, bisa autoclave lagi, bisa digunakan lagi. Oke ya. Jadi jangan sekali kalau kira-kira belum, jadi di terawang dia bolong apa enggak. Kalau enggak bolong, enggak sobek, bisa dipakai lagi. Tapi di autoclave lagi ya. Kemudian ini yang belum banyak berada di Indonesia, ini sebenarnya yang ideal karena agak luas sehingga persediaan udara di dalam chamber ini, wadah ini itu cukup banyak. Mungkin udara di sini paling dikit ya, oksigen yang tersedia di baterai ini paling sedikit, sehingga dosen saya dulu itu paling sering marah-marah kalau kami pakai ini. Tapi ini yang paling praktis ya. Ada yang lebih besar tapi nggak praktis. Ini yang paling praktis, tapi udara yang tersedia di sini paling sedikit.
ini yang paling ideal, udaranya paling ideal, nyucinya paling gampang, autoclave paling gampang, tapi di Indonesia belum ada. Kemarin saya lihat ada di AliExpress ya, jadi impor, dan harganya ini 40.000. Aduh, ini tukang bakpo itu. Ini udah agak hilang totalnya. Ini jadi saya baru berencana kalau dapat dana penelitian akan saya gunakan beli ini ya. Semoga bisa beli lewat AliExpress itu. Ada yang pernah nyoba pakai AliExpress? Saya mau tanya kalau udah pernah coba bayarnya pakai apa? Karena harganya rupiah. Mungkin bisa dibayar seperti Shopee gitu. Ada yang pernah coba? Belum ada ya. Oke. Jadi ini di setting set dan alat gelas yang biasanya digunakan di lab kultur. Nah ini kemarin saya lihat-lihat di Google itu ada ini kesempatan usaha dengan keahlian kultur jaringan. Souvenir, Anda bisa usaha souvenir. Anda buat dengan kaca-kaca yang cantik. Anda buat dengan kaca yang cantik, tapi yang bisa di autoclave ya, nggak bisa di autoclave ya sama juga bohong. Jadi wadah yang cantik bisa di autoclave, kemudian Anda beri media, kemudian ditanami, disepultur aja dengan anggrek misalnya, atau tanaman apa yang bisa berbunga di sini. Kemudian disil, kemudian jadi souvenir. Ini salah satu contoh usaha yang bisa Anda lakukan. Oh ya, ini untuk yang nanti bekerja di kultur. Biasanya kan Anda menggunakan botol-botol kosong ini ya. Kita nggak tahu sebelumnya ada kontak atau enggak. Jadi sebelum Anda tuangin media, Anda autoclave dulu ya. Ini di autoclave dulu, boleh ditutup, Anda autoclave, jadi sudah yakin bahwa botol ini sudah steril. Jadi nanti jika media kita kontaminan, bukan berasal dari botolnya. Jadi yakinkan dulu bahwa botol ini steril, sudah ditutup, terus di autoclave sudah steril, baru dituangin media, baru di autoclave lagi, gitu ya. Kemudian ini alat-alat yang harus disiapkan sebelum Anda bekerja di alat penabur atau laminar airflow. Ada di setting set steril. Jadi Anda harus mensteril sebelum Anda bekerja di laminar airflow, Anda sterilkan dulu pinset, scalpel, gunting. Kalau mata scalpel udah steril. Alat gelas steril, Anda sterilkan Erlenmeyer, Becker glass, Petri dish, gelas ukur. Jika Anda akan melakukan sterilisasi dengan Baiklin, Anda menggunakan gelas ukur yang sudah steril. Medium yang sudah steril, aquade steril. Jadi Anda harus menyiapkan aquade steril. Sterilan, Baiklin biasanya ya. Explan, alkohol 70%. Dan botol semprot yang sudah diisi alkohol 70%. Jadi Anda nanti kalau di lab kita ada botol semprot, karena botol semprot itu nggak semua enak ya. Botol semprot yang enak itu yang bentuknya bulat itu lebih enak untuk kita bekerja, dan lampu busa. Ini biasanya ini laminar airflow-nya ya, petanya itu. Ini kita yang bekerja di sini. Di sini ada alat semprot kita yang berisi alkohol 70% itu di luar laminar airflow. Kemudian ada lampu bunsen di tengah untuk menjaga kesterilannya. Ada alkohol 70% untuk apa? Untuk wadah di setting set kita. Jadi di setting set kita tidak diletakkan di lantai laminar airflow, enggak. Tapi ditaruh di alkohol 70%. Karena nanti kalau kita akan bekerja, kita bakar dulu, kita tunggu agak dingin, baru kita ambil,
explant yang akan kita tanam di media dengan pinset yang sudah steril tadi. Pinset kita steril, tapi setiap akan kita gunakan disterilkan dengan api. Jadi begitu double steril. Biasanya di sini ada buangan. Oh ini ya. Kalau kita akan melakukan sterilisasi, kita menggunakan wadah kayak beker gelas itu. Kemudian gelas ukur yang sudah steril tadi untuk melarutkan baiklinnya ya. Kemudian yang untuk melarutkan baiklin itu aqua steril. Jadi baiklinnya misalnya kita mau 10% atau 15%, kita tambahkan baiklin, kemudian kita tambah aqua steril. Oh ya, baiklin itu kalau nanti Anda yang bekerja dengan baiklin, belilah baiklin saset. Jangan baiklin yang gede, karena baiklin yang sudah dibuka itu klornya akan menguap. Pada klor itulah yang akan berperan sebagai sterilan. Sehingga kami waktu itu bekerja dengan beli baiklin yang saset, sehingga kadang-kadang kita beli menggunakannya hanya sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah terbuka itu klornya akan menguap dan efektivitas dari sterilan itu berkurang. Kemudian biasanya yang sudah air yang sudah digunakan untuk sterilisasi dibuang ke buangan air ini. Kemudian nanti dibilas dengan air steril 3 kali atau ada steril. Pak. Oke, kemudian setelah disterilisasi dengan baiklin dan dibilas dengan aqua steril 3 kali, diambil dengan pinset, diletakkan di petri yang ada kertas saring yang sudah steril juga. Jadi kita menyediakan petri yang sudah dilengkapi kertas saring di dalamnya, yang sudah disterilisasi semuanya bareng. Sehingga begitu kita buka petrinya udah ada kertas saringnya, kemudian itu untuk menghilangkan air yang ada di explant, baru kemudian kita tanam di media. Jadi medianya ini kita buka di atas lampu Bunsen ya. Jadi mulut dari botol kultur ini kita dekatkan dengan lampu Bunsen. Terus tutupnya kita buka, kita letakkan dalam posisi terbalik ya, jangan tengkurap. Kemudian kita masukkan explant yang sudah steril ke dalam botol kultur, tetap di dekat lampu Bunsen untuk menjaga kesterilan dari explant kita. Kemudian kita tutup lagi, kita tutup rapat. Kemudian disil pinggirnya dengan plastik wrap, baru ditaruh di sisi kanan. Itu cara melakukan kultur explant di laminar airflow. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Ini belum sampai ke materi sterilisasi, waktunya udah kurang 7 menit ya. Udah habis. Paham ya apa yang harus Anda lakukan jika bekerja dengan lab kultur jaringan, atau jika nanti Anda mau membuat lab kultur jaringan, itu yang harus Anda lakukan. Harus Anda sediakan. Banyak yang bisa dimodifikasi. Bisa harganya mahal banget jika Anda mempunyai dana yang besar, belilah laminar airflow yang memang berkualitas. Ada yang merek EBSCO itu tidak perlu menggunakan lampu Bunsen.
di dalamnya, karena memang sudah cukup steril. Dan kalau tadi saya memberi perintah setelah UV dinyalakan Anda harus keluar. Yang merek Exco terbaru itu kaca atau akrilik penutup itu sudah tidak tertembus UV-nya, sudah aman, sehingga Anda berada di depan ini nggak masalah ya. Tapi kalau yang ada di lab kita atau dulu lab saya itu di lab bioteknologi UGM itu udah seperti ini, tapi tetap penutupnya itu dilapisi dengan kertas hitam ya, agar UV yang digunakan untuk sterilisasi laminar aerosol itu tidak nembus keluar. Itu ya. Bisa merek yang termahal, bisa yang termurah, dari 8 juta sampai 100 jutaan. Autoclave juga gitu, dari mungkin 5 jutaan sampai 100 jutaan itu ada semua. Atau mungkin kalau tadi 80 ribu sampai 100 juta. Ini juga pH meter. pH meter bisa dari yang paling murah juga, tapi pH meter paling murah mungkin 100 ribu ya. Ini juga 100 lebih. Sampai mungkin yang mahal. Jadi bisa Anda modifikasi. Ini ada yang juga menggunakan gelas biasa. Asal prinsipnya dia kuat di autoclave. Nggak pecah di autoclave itu bisa digunakan. Kalau plastik nggak bisa ya. Kalau silikon masih bisa. Ini silikon bisa disterilkan di autoclave. Jadi ini bisa menggunakan gelas biasa, bisa digunakan penutup plastik biasa pun bisa, dikaretin bisa. Atau bisa dengan aluminium foil. Itu ada yang ditanyakan. Materi yang sterilisasi sepenuhnya tidak tersampaikan hari ini ya. Paham? Sudah paham dengan yang saya sampaikan? Paham, Bu. Saya paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya. Kalau kira-kira ada keinginan untuk membuat lab sendiri nggak? Kalau ada dananya boleh, Bu. Nah ya, ya itu karena ini ya, meskipun nanti Anda PNS atau Anda punya pekerjaan yang lain, tapi nggak ada salahnya jika Anda mempunyai itu di rumah atau untuk mempekerjakan orang-orang di sekitar kita, itu bisa ya membuat lab kultur. Apalagi nanti Anda mempunyai rumah dengan ruangan yang cukup banyak gitu ya. Bisa salah satu ruangan itu, kamar itu Anda buat lab kultur. Karena begitu Anda mempunyai keahlian itu, Anda bisa menjadi konsultan untuk membuat lab kultur. Tidak banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk belajar kultur. Orang awam mengikuti webinar atau mengikuti kursus kultur jaringan yang hanya seminggu, cukup nggak menurut Anda? Menurut Kak Afif, ilmu yang dibalik itu cukup nggak dia dapatkan hanya seminggu? Gimana, Bu? Maaf, kurang dengar. Kalau hanya ikut workshop pelatihan kultur jaringan sebulan, beda nggak dengan Kak Afif yang ikut mata kuliah ini dan belajar di biologi selama 4 tahun? Mungkin kurang ya, Bu. Soalnya kan ada dasar lain yang didapatkan selain dari mata kuliah KJT juga. Ya, fisiologi, biologi sel itu nggak mereka dapatkan gitu. Itu kelebihan Anda. Anda tahu di balik itu semua. Anda bisa dengan mudah memodifikasi medianya. Oh, media nggak harus beli. Kayak tadi saya beli media NP 100.000 seliter, media VW sama MS 80.000 seliter. Anda bisa modifikasi. Oh, makronutrien itu ada di pupuk ini, mikronutrien ada di pupuk ini. Anda bisa modifikasikan semuanya. Zat pengatur tumbuh bisa Anda modifikasikan alat-alatnya. Karena Anda punya ilmunya, itu kelebihan Anda.
itu ya. Waktunya udah habis. Siapa yang belum absen? Siti Handani ada nggak? Hadir, Bu. Hadir ya? Siti Handani enggak? Ya. Oke. Udah hadir semua. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian kuliah mengenai lab kultur jaringan. Semoga Anda bisa memahaminya dan nanti bisa mengaplikasikannya ya. Pasti karena kalau mata kuliah di semester akhir seperti ini, itu harapannya Anda bisa mengaplikasikannya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda di kemudian hari untuk karir Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.